Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan update P3K 2023 ya. Ini nanti yang akan dibuka. Nah tentunya ini selain P3K ini juga nanti ada CPNS ya, atau PNS. Tentunya ini untuk P3K guru ya, nakes dan juga teknis. Nah tentunya teman-teman bisa mengawal ya, apakah di daerahnya itu nanti banyak yang mengajukan formasinya apa tidak ya. Nanti kita juga akan memberikan contoh ya, suatu edaran resmi dari daerah yang sudah mengusulkan formasi ya untuk ASN tahun 2023. Tentunya formasi ini sangat penting sekali teman-teman ya. Mengingat kalau kita lihat contohnya misalkan di P3K guru tahun 2022 kemarin, ini ketika daerahnya ya, artinya daerahnya tidak mengajukan formasi, jadi ternyata banyak sekali P1 ya, itu yang belum mendapatkan penempatan. Salah satunya ya, di sini ada informasi bahwa mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Jadi tentunya formasi ini sangat penting sekali ya, mengingat bahwa tentunya kalau formasinya banyak ya, tentunya teman-teman yang mengikuti seleksi baik itu P3K maupun CPNS tentunya bisa mengikuti seleksi dan bisa masuk di dalam formasi itu. Oke, nanti kita akan bahas teman-teman ya, terkait dengan ada informasi apa terkait dengan update P3K maupun ASN di tahun 2023 ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke topik utama. Jadi kita akan membahas terkait dengan di sini adanya batas waktu ya, terkait dengan pengusulan formasi. Tentunya untuk ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu sudah paham ya bahwa kemarin di 14 Maret 2023 ini Menteri Pendayagunaan ya, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini sudah mengeluarkan suatu edaran ya, nomor B 521 sekian tahun 2023 ini terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Salah satunya di sini adalah untuk pengusulan formasi. Nah, ini baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, salah satu contoh ya dari daerah ini yang sudah melakukan pendataan formasi, kebutuhan formasi lah, di sini salah satunya ada di Provinsi Jawa Timur ya. Di Provinsi Jawa Timur ya, di sini sudah ada informasi yang mana ini tanggal 30 Maret 2023 terkait dengan usulan formasi CASN tahun 2023. Jadi untuk pengusulan formasi yang mana kalau kita lihat nanti ada beberapa format ya, ada beberapa format untuk pendataan kebutuhan P3K maupun CPNS. Yang pertama kita lihat dulu untuk edaran resminya ya. Yang pertama tentunya ini dari Menpan RB per 14 Maret 2023. Nah, di sini tentunya ada batas waktu. Kapan sih batas waktu untuk pengusulan formasi ya? Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, nah, di dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN ya, atau aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah untuk tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib ya menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan RB sebagaimana diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024 dan juga Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini dalam penetapan kebutuhan atau usulan ya, usulan untuk formasi ASN. Di sini untuk instansi pusat ya. Jadi untuk instansi pusat, dan ini kebutuhannya ya harus berdasarkan peta jabatan oleh PPPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, di sini untuk instansi pusat ya, ini dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Ya, jadi tentunya yang menjadi pokok bahasan ya tetap kemampuan atau kesediaan anggaran
Dan juga tentunya harus melihat batas usia pensiun di tahun 2023. Tentunya kalau banyak yang pensiun tentunya harus ada usulan. Terus untuk usulan kebutuhan CPNS, nah ini hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Ingat ya, jadi untuk guru ya tidak ada CPNS ya, karena yang CPNS adanya hanya bidang ini ya. Terus yang berikutnya ini untuk kebutuhan guru, kebutuhan CPNS ya, ini sudah tertuang dalam peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan juga keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022. Untuk kebutuhan dosen juga sudah ada, tentunya merujuk pada peraturan dari Kemendikbudristek ya. Terus untuk usulan kebutuhan P3K, tentunya untuk jabatan fungsional tentunya berpedoman ya tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional ini, dan juga keputusan Menteri Menpan RB nomor 158 tahun 2022 terkait dengan adanya saat kualifikasi dengan rekomendasi dari instansi pembina. Untuk kebutuhan tenaga kesehatan ini merujuk pada data kebutuhan dan Kementerian Kesehatan. Nah, terus untuk yang instansi daerah, kalau kita lihat teman-teman, untuk instansi daerah ya tentunya di sini hanya usulan untuk P3K ya. Jadi hanya usulan untuk P3K. Ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan unit kerja di daerah di daerah terpencil ya, atau 3T ya, terpencil, tertinggal, dan terluar. Untuk usaha kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Untuk pedomannya sama ya, ini masih merujuk sama, untuk tenaga kerja juga sama seperti di instansi pusat. Nah, yang paling penting adalah di sini ya, instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, ex-setting pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan kerja P3K melalui aplikasi e-formasi. Jadi ini nanti yang mengajukan adalah perangkat daerahnya ya, dalam hal ini yang menangani bidang kepegawaian. Nah, ini mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2023. Jadi untuk pengajuan kebutuhan ASN itu tentunya daerah sudah mulai mengusulkan ya, sudah mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2023 ya. Nah, tentunya di sini teman-teman yang paling pokok ya, yang paling penting adalah di bagian sini. Dalam hal instansi ini tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang telah ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Artinya jika daerah itu tidak mengusulkan kebutuhan ASN ya, tentunya daerah itu tidak melaksanakan ASN di tahun 2023 ya. Terus kalau kita lihat di sini di Provinsi Jawa Timur ini tentunya juga sama ya. Jadi menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini nomor B521. Jadi menindaklanjuti ini hanya salah satu contoh saja daerah yang sudah melakukan usulan ya, usulan untuk ASN tahun 2023. Ini yang pertama, pengadaan ASN tahun 2023 ini bagi pemerintah daerah dilaksanakan melalui formasi P3K ya. Jadi untuk daerah tentu tidak ada CPNS ya. Ini sudah jelas bahwa untuk daerah hanya ada formasi P3K dan tentunya di bidang pelayanan dasar ya, pendidikan, kesehatan, dan juga teknis secara proporsional. Dengan memperhatikan anggaran ya pemerintah Provinsi Jawa Timur, usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Ini sama ya, ini sama dengan isi tadi dari Menpan RB. Terus di sini juga di sini sehubungan dengan hal tersebut di atas, ini dimohon untuk mengirimkan usulan kebutuhan P3K tahun anggaran 2023. Nah, ini kalau di di Provinsi Jawa Timur ini untuk batas usulannya ya, ini sudah sampai tanggal 6 April kemarin ya 2023 ya, melihat karena untuk batas waktu yang ditentukan dari Menpan RB itu tanggal 30 April ya. Jadi tentunya nanti ada proses verifikasi, ada proses validasi, nanti baru proses pengusulan untuk kebutuhan ASN ya. Terus berikutnya di sini juga ada format usulan ya. Jadi daerah-daerah itu di sini kalau kita lihat ya, semoga saja di sini nanti ada untuk P3K teknis teman-teman ya. Kalau kita lihat di P3K teknis, di sini juga ada untuk form usulan kebutuhan ASN untuk P3K teknis. Ya, dan semoga saja nanti di daerah kalian ya, semoga di daerah kalian nanti ada kebutuhannya.
Ada kebutuhan untuk teman-teman yang mungkin selain guru maupun tenaga kesehatan. Tapi di sini juga ada untuk form kebutuhan ASN untuk P3K kesehatan ya. Jadi mungkin yang kemarin belum beruntung ya. Nah, nanti bisa ikut lagi di tahun 2023 ya, dengan catatan semoga saja nanti di daerahnya membuka formasi. Terus yang terakhir ini untuk form usulan kebutuhan ASN untuk P3K guru ya. Jadi mungkin yang kemarin P1 ya, mungkin yang belum mendapatkan penempatan, dan juga untuk teman-teman ya, semoga nanti bisa bersaing kembali ya, sehingga semua tenaga honorer itu bisa mengikuti ya, terutama yang sudah masuk di Dapodik bisa mengikuti P3K untuk tenaga guru di tahun 2023 ya. Terus di sini juga ada jabatan-jabatan ya yang bisa diisi oleh P3K. Nanti teman-teman bisa cek informasinya seperti biasa, teman-teman bisa lihat aja di mastiyokdr.com. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya terkait dengan rincian formasi ya. Terus terkait dengan edaran-edaran lainnya ya. Terus yang berikutnya di sini ada draft jadwal ya. Jadi ada draft jadwal yang mana di sini kalau kita lihat kemarin disampaikan ya, ini di sini ada update aplikasi e-formasi ya. Di sini mulai Februari ya, minggu ke-1, 2, 3 dan 4. Di sini sampai Maret ya, sampai Maret minggu ketiga. Terus untuk menyampaikan usulan untuk kebutuhan ASN melalui e-formasi. Nah, di sini yang dimaksud tadi. Nah, di sini di April ya, sampai minggu keempat. Nah, terus di Mei di sini ada verifikasi dan validasi usulan kebutuhan oleh Menpan dan BKN. Jadi di poin 3 ini Menpan dan BKN ya, tentunya dia akan melakukan verifikasi dan validasi data usulan-usulan dari masing-masing daerah. Nah, ini di sekitar Mei. Terus di poin 4 di sini ada penetapan kebutuhan ASN ya, penetapan kebutuhan ASN. Nah, di sini Mei minggu ketiga atau minggu keempat. Jadi insya Allah teman-teman tentunya untuk P3K ya di tahun 2023 tentunya setelah penetapan ini ya, Mei, jadi setelah Mei ya, seperti itu. Terus yang terakhir jangan lupa ya, tentunya bagi daerah-daerah ya, teman-teman bisa mendorong ya bahwa untuk daerah-daerah supaya untuk membuka ya banyak-banyak formasi sehingga teman-teman bisa, khususnya tenaga honorer ini bisa terserap masuk di ASN tahun 2023 ya. Jadi bagi daerah tentunya tidak menyampaikan usulan hingga tenggat waktu yang ditentukan ya, maka tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Terus untuk tambahannya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 untuk P3K di sini kemarin untuk tahun 2021 ya, ini kebutuhannya 1,1 juta, tapi Pemda ya ini hanya mengajukan 506.000 ya. Terus di tahun 2022 ini kebutuhan ada 781.000 guru. Ini Pemda hanya mengajukan 319.000. Jadi kalau kita lihat memang Pemda ya ini sangat berperan penting ya tentunya untuk formasi-formasi yang disediakan. Nah, sedikit kabar gembiranya di tahun 2023 ini Kemendikbudristek ini telah menghitung untuk kebutuhan guru itu sebesar 662.919 untuk guru P3K ya. Nah, di sini ada informasi juga bahwa jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Nah, ini semoga saja ya, sehingga nanti teman-teman di tenaga honorer ya semoga nanti bisa masuk di dalam seleksi ASN P3K guru ini. Terus ya berikutnya juga teman-teman ini ada formasi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam edaran resmi terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ya, nomor 212 PMK.07/2022 ini tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun 2023, yang mana di sini ada jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU pengkajian formasi P3K. Di sini kalau kita lihat teman-teman ada jumlah formasi P3K tahun 2022 dan juga ada jumlah formasi P3K tahun 2023. Tentunya di sini ada guru ya, ada tenaga kesehatan, ada teknis ya, dan di sini kalau kita lihat tidak semua daerah itu ada tenaga teknisnya ya. Di sini ada yang bolong-bolong, mungkin nanti teman-teman bisa cek di masing-masing daerah. File ini seperti biasa nanti teman-teman bisa cek saja ya di mastiyokdr.com ya. Di sini ada rincian jumlah formasi P3K guru nakes teknis tahun 2023 di seluruh provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia ya.
Silakan teman-teman nanti simak ya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semoga banyak-banyak berdoa ya. Semoga bisa lolos di tahun 2023 ini. Dan dengan harapan ya, semoga Pemda membuka formasi untuk P3K sebanyak-banyaknya sehingga semuanya bisa terserap. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.